Bagi Anda yang gemar mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan jarang berolahraga, ada baiknya memeriksakan darah Anda. Bisa jadi penyakit diabetes atau yang kerap disebut kencing manis telah bersarang di tubuh Anda. Seringkali orang menganggap penyakit diabetes melitus semata disebabkan faktor keturunan. Padahal, faktor keturunan hanya 20% penyebab utama penyakit diabetes. Gaya hidup tidak sehat adalah penyebab utamanya. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penderita diabetes di Indonesia mencapai 8,4 juta orang. Angka itu diperkirakan akan bertambah menjadi 12 juta pada 2020. Ironinya, penderita diabetes umumnya juga mengalami komplikasi penyakit lainnya. Beberapa komplikasi yang mungkin muncul pada penderita diabetes diantaranya adalah kebutaan. Tingginya kadar glukosa darah dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah mata. Selain itu, penderita diabetes berisiko 2 kali lipat mengalami serangan jantung. Sebuah penelitian di Universitas Iowa, Amerika Serikat menunjukkan kedua penyakit itu berhubungan karena terganggunya kerja enzim pada jantung. Sementara itu, gangguan ginjal akibat diabetes terjadi karena kadar gula darah yang tinggi dan melebarnya pembuluh darah sehingga beban ginjal menjadi bertambah. Komplikasi lainnya adalah gangguan pada saraf. Hal itu bisa dirasakan ketika lengan atau tungkai yang tiba-tiba sulit digerakkan, kesemutan, atau nyeri seperti terbakar. Hal ini menyebabkan penderita mudah mengalami luka karena tidak dapat merasakan perubahan tekanan maupun suhu. Apabila sudah didiagnosa menderita diabetes, sebaiknya Anda mulai rajin berkonsultasi ke dokter dan juga merubah pola hidup Anda. Dengan begitu, Anda bisa mengontrol diabetes yang ada dan tidak menyebabkan komplikasi yang bisa berakibat fatal. Saat ini kami sudah bersama Dr. Posma Siahaan yang akan membahas tentang kesehatan bagi penderita diabetes. Dan bagi Anda yang mempunyai pertanyaan seputar penyakit diabetes, Anda bisa ikut interaktif dengan kami di nomor telepon berikut ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda melihatnya, mencatatnya, dan pada saatnya nanti Anda telepon ya. Oke, sekarang langsung aja kalau gitu Dr. Posma. Jadi sebenarnya diabetes ini bagaimana sih dokter? Tolong jelaskan tentang diabetes. Diabetes ini adalah suatu keadaan di mana tubuh kita gagal menurunkan glukosa darah pada saat sesudah makan. Itu bisa karena memang kadar hormon insulin di dalam tubuh kita menurun, karena pankreas yang menghasilkan insulin itu kelelahan atau fungsinya menurun, atau otot-otot kita sulit menangkap glukosa. Jadi itu bisa terjadi kalau kita misalnya terlalu banyak makanan berlemak, segala macam, kurang olahraga. Jadi otot-otot sel itu kurang sensitif terhadap insulin dan glukosa. Jadi pada prinsipnya itu gula itu bermanfaat kalau dia masuk ke sel. Kalau dia cuma tersimpan di pembuluh darah itu malah kurang bagus gitu. Gejalanya orang terkena penyakit diabetes ini seperti apa sih dok? Gejalanya yang utama itu kan banyak minum, mudah lapar, mudah lelah, juga banyak buang air kecil gitu. Itu karena gula yang tinggi, juga bisa kesemutan, bisa Jadi penurusan. kalau kesemutan tuh maksudnya kan sering tuh kalau kita kesemutan gitu dok. Apakah itu menjadi acuan salah satu gejala? Ya kalau disertai gejala lainnya gitu. Oke, gejalanya seperti apa dok? Karena kalau tadi bicara banyak buang air, maksudnya buang air kecil ya. Saya kalau habis sahur banyak sekali dok, itu buang air kecil karena banyak minum. Ya itu banyaknya itu gara-gara dia mudah haus terus. Jadi banyaknya itu terutama di malam hari. Tandanya seperti ini. Kalau kita sampai 4-5 kali bangun tidur harus buang air kecil itu sudah pasti ada kemungkinan besar diabetes. Oh, iya. Oke. Jadi kalau dibilangin dari dalam tubuh itu yang rusak karena, maksudnya ini kan juga bisa ada salah satu organ tubuh yang tidak berfungsi dengan maksimal ya dokter ya. Itu apa, pankreas itu tadi? Pankreas. Jadi pankreas itu yang menghasilkan hormon insulin. Ya. Kemudian juga walaupun pankreasnya bagus, insulinnya cukup, kalau misalnya otot-otot kita terlalu banyak lemak dan segala macam itu tidak bisa menangkap glukosa juga dengan insulin. Jadi itu juga bisa jadi diabetes lama-lama. Oke, diabetes itu kan ada dua ya dok setahu saya ya. Maksudnya ada yang keturunan, ada juga yang lifestyle ya dokter ya.
Nah itu kalau misalnya yang kalau keturunan, kalau lifestyle kan berarti kan kita bisa setidaknya mencegah atau dikurangi gitu kan. Tapi kalau misalnya keturunannya bagaimana dokter? Kalau keturunan itu ada gen yang berpotensial diabetes, Ya. itu ada di tubuh kita. Misalnya orang tua salah satu diabetes, itu Misalnya biasanya yang perempuan gitu, orang tua yang perempuan. itu nggak ditentukan ya. Kalau Oh, misalnya dari gitu. 4 anak mungkin 1 minimal diabetes gitu. Kalau salah Oke. satu orang tua. Kalau dua-duanya malah lebih besar kemungkinan. Oh, jadi bukannya yang perempuan maksudnya jatuhnya ke anak laki-laki gitu, Oh, ada enggak. kemungkinan besarnya. Oh gitu ya dokter ya? Enggak. Jadi bisa semua anak berpotensial jadi diabetes. Karena keturunan Dok, itu. ini menarik sekali bincang-bincang kita sampai sekarang ini ternyata ada yang menghubungi kita nih Nah ya. Oh, ya. Oke, selamat pagi. Pak Joko? Iya, dengan Pak Joko ya? Iya, Oke, Pak Joko, selamat pagi. Pak Joko, silakan langsung pertanyaannya. saya penderita diabetes sudah 25 tahun. Ya. Yang Sudah berapa tahun? 5 tahun. Oke 5 tahun. Iya Pak. Yang saya setiap 2 bulan sekali pengecekan ke lab, kadang ngecek hasil lab saya. Ya. Yang saya Pertanyaannya, tanyakan apakah setiap 2 bulan itu sudah betul, apa terlalu lama atau cepat. Oke. Ada lagi Pak Itu Joko yang pertanyaannya? satu. Yang kedua, apa betul juga diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Oke. Begitu aja. Terima kasih Pak Joko yang Jadi, dari Tangerang 2 bulan ya. sekali saya ke lab. Pertanyaan saya itu betul atau salah? Apa Ya. terlalu cepat bagaimana? Yang kedua, apa Oke. betul juga diabetes itu nggak bisa disembuhkan? Ya. Sip Pak Joko. Terima kasih, Pak Joko, banyak atas ya. pertanyaannya. Selamat pagi. 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 Nah Bagaimana memang tuh? ya itu bagaimana dokter? 2 bulan itu kelamaan apa enggak? Karena kalau ibu saya juga kan juga penderita apa namanya nih diabetes dan kalau nggak salah nih ibu saya malah sebulan sekali. Bagaimana Nah tuh, Dok? bagaimana dokter? Itu tidak tergantung ya. Kalau kita memeriksa diabetes itu bisa memeriksa gula darah selama sewaktu, bisa gula darah selama 3 bulan. Oke. Itu kalau mau tahu terkontrolnya itu yang bagus yang 3 bulan sebenarnya. Oh, justru 3 bulan dok? Ya ada Kenapa namanya pemeriksaan HbA1c. Itu kadang pasien tuh agak nakal juga. Pada saat mau periksa, dia biasanya 3 hari sebelumnya nahan makan gitu. Oh. Pas periksa bagus. Sudah itu makan sembarangan lagi. Jadi nggak mewakili situasi yang Iya, sebenarnya sebenarnya. iya. ya, Dok? Jadi selama 3 bulan kita harus cek pemeriksaan itu, ketahuan itu nanti. Oke. Dia stabil, gulanya bagus atau pada saat mau kontrol aja jadi bagus selanjutnya itu. Kemudian yang untuk sewaktu itu tergantung kondisi. Kalau misalnya pasien itu disuntik insulin malah setiap hari periksa, malah ada yang 3 kali sehari diperiksa. Jadi tergantung kondisinya. Kalau dia terkontrol bagus, yang 3 bulan itu bagus, ya cukup 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa mengontrol makan, ada pasien saya itu, dok saya nggak mau pantang, katanya udah. Ada Ada nggak ya? sih? Ada. Ada nggak sih dok penyakit lain yang Jadi akhirnya juga obatnya- bisa disebabkan juga akibat dari diabetes ini? Komplikasinya Diabetes. maksud saya. Diabetes itu sebenarnya sekarang dibilang kalau dia normal, gula darahnya bagus selama 3 bulan dan tidak ada komplikasi, malah ada sebagian ahli menganggap tidak penyakit lagi itu. Jadi orang yang hidup dengan diabetes dianggap diabetisi. Oh. Ya itu. Maksudnya malah lebih berbahaya gitu dok? Karena jumlahnya sudah terlalu banyak diabetes ini. Jadi kalau orang yang ada bakat diabetes atau pernah diabetes tapi terkontrol dengan makan, dengan olahraga dan obat gitu, itu dianggap sama kayak orang normal. Dia berpenyakit kalau sudah ada komplikasi. Nah, komplikasi ini terjadi bisa di seluruh tubuh, bisa di mata, di ginjal, di Oh, itu jantung, efek samping, stroke dan lain-lain. Jadi diabetes itu penyakit yang holistik seluruh tubuh bisa kena. Kalau kena di kulit jadi gatal-gatal, kalau luka di kaki tidak sembuh-sembuh, nah itu diabetes. Kalau diabetes ini juga apakah hanya terserang orang yang mungkin bertubuh gemuk karena mungkin gaya hidupnya tidak sehat atau mungkin bisa juga terserang mereka yang kurus gitu? Bagi yang gemuk itu karena yang tadi, karena lifestyle, karena otot-ototnya susah menangkap insulin dan gula. Jadi maksudnya orang gemuk itu Ya. jelas memiliki potensi yang besar Namanya untuk terkena sindroma metabolik. Dia susah menangkap gula karena terlalu banyak lemak dan segala macam. Jadi terlalu banyak makan sehingga pankreasnya lama-lama lelah juga. Oke, itu yang Kal- pertama tadi. Kalau yang kurus itu mungkin memang dari kecil dia sudah pankreasnya sudah fungsinya yang kayak menurun. tadi Nirana bilang gen itu dok. Ya ada yang gen, ada juga yang penyakit namanya autoimun. Jadi dia dari kecil sudah gulanya naik. Jadi ada pasien itu
umur 16 tahun, 17 tahun, tahu-tahu gulanya 400 gitu. Itu biasanya tipe 1 yang dari kecil. Oke. Iya itu. Berarti ini ada caller lagi nih yang pengen mempertanyakan lagi sebelum kita mempertanyakan. Tadi Iya. dokter ingat ya, kita lagi ngebahas tadi ada pasien dokter yang ingin mempertahankan cara makannya. Sebentar ya dokter ya. Oke langsung aja, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa ini Bu? Saya dengan Ibu Toto dari Bekasi, Mbak. Iya Bu Toto, langsung dengan pertanyaannya Bu. Iya, selamat pagi dok. Ya, selamat pagi Bu. Iya dok, saya mau nanya nih. Suami saya kan udah diabetesnya udah lama, ya memang dia udah ada jantung juga. Ya, Iya Bu. Nah, terus ini diabetesnya kan pernah sampai 540. wow. Tapi dia karena kondisinya bagus, terus dia ke dokter terus dikasih obat, terus turun. Bisa turunnya tuh ngedrop banget gitu dok, sampai 300, ntar naik lagi 400, turun lagi 200. Itu udah diinsulin ya dok ya suami saya itu ya dok ya. Ya. Terus udah gitu kalau pagi itu dia ngedrop bisa pagi jam 9 bangun tidur tuh bisa sampai 98 dok ngedropnya. Ya, langsung pertanyaannya Ibu. Ya itu apa kenapa ya dok ya bisa begitu ya padahal dia udah diobat. Oke, itu saja Ibu. Iya. Baik, itu terima aja. kasih Makasih. Ibu Toto. Oh, mungkin kita juga tadi harusnya menanyakan dengan cara makan ya, pola makan ya dokter ya. Ya. Itu bagaimana tuh dokter dengan penjelasannya tuh tadi? Itu kalau yang sudah pakai insulin memang kita sangat hati-hati, harus kontrolnya teratur dan seperti saya bilang tadi, yang periksa gula darahnya bisa 3 kali sehari. Iya. Jadi Kalau pada pakai insulin. saat sebelum disuntik mungkin diperiksa. Jadi suntik insulin itu ada yang 3 kali sehari, Yap. ada yang 1 kali sehari, ada yang sampai 4 kali dia. Iya. Ya, jadi mungkin ibu ini perlu yang sampai 4 kali itu, yang suaminya, karena setiap dia mau makan baru diperiksa gula darahnya dan disuntikkan insulin sesuai dengan gula darah pada saat itu. Kalau memang dia drop nggak disuntik gitu, malah harus makan gula. Oke. Iya ya. iya. Bukan berarti maksudnya lagi diabetes tuh sama sekali nggak makan gula juga dokter kan ya? Apa gimana Memang sih? gula yang biasa itu dihindari ya. Oke. Jadi gula-gula yang perlu kita hindari itu selain yang biasa dari mana lagi dok? Karena kan gula yang saya tahu jenisnya macam-macam dok ya. Ada fruktosa juga, glukosa juga. Apa nih dok? Ya yang glukosa, yang mengandung glukosa itu dihindari. Seperti Jadi dari roti, nasi biasa itu Ya. kalau kita makan kunyah lama-lama itu manis juga nanti. Itu jadi semakin lama kita kunyah semakin manis. iya pada dasarnya itu glukosa. Oke. Bagaimana kalau dengan nasi merah? Banyak sekarang teman-teman ini menjaga badannya dengan mengkonsumsinya beras merah dok. Itu pada prinsipnya kan memang seratnya banyak. Betul. Jadi Tapi dia kadar gulanya? lebih rendah itu? Ada yang bilang lebih rendah, ada yang bilang sama, tapi prinsipnya itu dia lebih cepat kenyang dan mungkin lebih tahan lama di perut gitu. Oh gitu. Jadi Oke. menguranginya dengan cara itu ya. Iya. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja lagi ada penelpon dengan siapa ini? Halo? Dengan Pak Rahman, selamat pagi. Selamat pagi Pak. pagi. Dengan pertanyaannya Pak Rahman. Oke, saya mau tanya. Pak sebelumnya maaf Pak, saya motong dulu. Boleh TV-nya dikecilin dulu Pak. Jadi 2 inci gitu maksudnya enggak maksudnya. Sudah Pak? Oke, langsung Pak. Oke. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Pak. Saya ingin tanya, dokter, saya pengidap diabetes. Yap. Akibat daripada saya kena diabetes, saya sudah dioperasi jantung saya bypass. Ketika saya di bypass, saya diberikan obat oleh dokter supaya darah saya bisa terkontrol. Tetapi akibat daripada obat itu, maka terjadilah lonjakan yang tidak teratur. Oh, sama seperti Kadang-kadang saya bisa sampai 700 atau sampai high. Tidak ada angka lagi. Dan dia bisa turun sampai 130. Akibat daripada itu, mata saya sebelah kiri hilang penglihatan. Ya, Pak. Saya lihat tadi gambar sebelum mulai dengan interview ini, Iya. ada gambaran bahwa mata itu bisa terpengaruhi akibat daripada kencing manis. Ya. Nah, saya ingin tahu dokter, apa bisa enggak diperbaiki? Karena kelihatan gambarnya itu gampang sekali.
dia punya darah itu kandung apa, kemudian dia menutup dan mata saya tidak bisa lihat. Kalau itu dibuka lagi saya kira bisa lihat lagi. Betul begitu enggak, dokter? Thank you. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Langsung dijawab yuk dokter. Pada penderita diabetes yang terlalu tinggi atau kemudian disuntik insulin terlalu rendah, itu seharusnya memang mengatur insulinnya itu sampai yang 4 kali itu. Jadi dia 3 kali yang kerja cepat dan 1 kali yang bekerja 24 jam. Ya. Jadi lebih terkontrol dia. Kemudian mengenai mata yang gara-gara tertutup itu kerusakannya tergantung. Kalau sudah sarafnya yang rusak itu biasanya nggak balik lagi dia. Kalau dia cuma tersumbat, ada kayak gumpalan darah itu secara teoritis sih bisa Sembuhkan. diencerkan lagi. diencerkan. Tapi tergantung juga dia kalau misalnya sesudah tersumbat itu yang organ belakangnya sudah mulai rusak juga ya nggak bisa lagi. Pada prinsipnya kalau sudah kerusakannya itu di saraf dan organ-organnya sudah lama menderita kerusakan itu, dia nggak bisa pulang lagi. Tapi kalau masih baru, mungkin beberapa hari, mungkin bisa. Tapi kalau sudah terlalu lama, saya pikir nggak bisa lagi. Oke, berarti sekarang untuk para penderita diabetes ini ya Pak Dokter ya, maksudnya kan banyak lagi pertanyaan yang salah satunya adalah sebenarnya diabetes ini tuh bisa nggak sih disembuhin dokter? Diabetes tidak bisa disembuhkan ya. Pada prinsipnya itu pankreas yang menghasilkan insulin itu sampai saat ini belum bisa dibagusin lagi. Jadi istilahnya kayak mobil itu kalau dia sudah diabetes yang gagal itu sudah nggak bisa lagi, mesinnya nggak bisa dijalanin lagi. Gitu. Jadi belum ada penemuan yang baru yang mengatakan membuktikan bisa bikin misalnya mobil tua upgrade lagi jadi bisa jalan lagi gitu, enggak. Oke, tapi bisa disiasati gitu dokter ya. Kalau dia belum rusak bener, Ya. nah itu masih bisa seperti bapak saya juga diabetes itu ya. Ya. Kalau dia nggak makan banyak, olahraga, dia nggak perlu obat. Oke. Nah, gulanya terkontrol. Tapi begitu dia kurang kontrol makan lagi, naik lagi gulanya. Jadi selalu diingetin terus. Gitu. Berarti sebelum Informatif kita, sekali nih. sebelum kita mengingatkan lagi untuk bagaimana cara berhidup berdampingan dengan diabetes, ini juga ada caller lagi dulu. Coba langsung aja dengan siapa? Halo? Halo, dengan Ibu Rini di Bogor. Oke, Bu Rini dengan pertanyaannya langsung Bu. Iya, saya tinggi 150, berat 70. Dulu ibu saya menderita diabetes. Gitu, sudah meninggal ya, dia puluhan tahun dia menderita diabetes. Saya mungkin punya peluang seperti itu ya dok ya. Sekarang tuh saya punya masalah, punya jamur di kuku, udah pernah dicabut oleh dokter. Tapi sekarang ada lagi gitu, apa itu ada hubungannya dengan kondisi gula darah saya? Tapi saya pernah kontrol, itu normal aja gitu katanya dokter. Oke. Hanya 100 berapa gitu gula darah saya. Ya, ada lagi Bu? Ya itu aja gitu. Saya memang kurang olahraga, saya ngakui. Oke, baik mulai sekarang udah tahu harus lebih rajin ya olahraganya ya. Itu Ibu udah tahu tuh. Iya. Dan Oke, suka Bu Rini manis-manis langsung pula dijawab. lagi. Oke Bu, bagaimana dokter? Tingginya 150, berat badan 70. Jadi sepertinya memang agak Ya, gemuk ya itu Ibu ini ya. Kita taunya gini, kalau misalnya kadang-kadang seperti tadi, pasien mau periksa, dia sudah nahan makan dulu. Jadi waktu periksa gula ini kita perlu tahu dia lagi puasa atau enggak. Kalau puasa dia 126 paling Tapi tinggi. kan kalau dokter, kalau ibu saya lagi mau diambil darahnya memang disuruh puasa dokter, itu bagaimana? Ya, itu kalau misalnya si pasien sudah nahan makan berapa hari dia bisa lebih turun lagi kayaknya. Oh, tapi maksudnya tidak mempengaruhi kalau misalnya memang sebelum ambil darah itu tidak puasa dulu memang harus seperti itu ya dokter ya. Tapi Oke. bisa juga kita temukan pada saat itu, misalnya pada saat itu dia agak tinggi ya. Pada saat ini kalau 140 sampai 200 belum diabetes tapi sudah dianggap calon diabetes gitu. Sampai 200 ya? Iya, 140 sampai 200 Oke. yang sewaktu ya. Yang normalnya itu berapa sih dokter? Di bawah yang normal sekali Iya. 140 ke bawah. Oke. Yang normal yang paling rendahnya? 60. 60 Kalau di bawah ya? 60 pingsan kita. Oke, jadi 60 sampai 140. Ini tentunya menjadi informasi yang menarik yang harus kita jaga. Tapi sebelum kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya, ini ada juga sebuah liputan tentang berpuasa untuk para penderita diabetes. Ini dia. Diabetes termasuk penyakit yang mematikan selain dari penyakit jantung. Karena
diabetes merupakan silent killer disease. Terkadang datang tanpa gejala spesifikasi, sehingga banyak sebagian orang yang tidak menyadari bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes. Setiap tahun diperkirakan 3,2 juta orang meninggal dunia akibat diabetes. Beberapa di antara penderita diabetes diperbolehkan menjalankan ibadah puasa. Karena ternyata puasa adalah hal yang sangat baik bagi penderita diabetes. Dengan berpuasa, seorang penderita diabetes mampu mengendalikan tekanan darah, menurunkan gula darah, dan mengurangi kolesterol. Tentu dengan pola puasa yang teratur dan sesuai anjuran dokter. Selain itu, dengan berpuasa akan meningkatkan sensitivitas hormon insulin pada tubuh penderita diabetes. Namun, tidak semua penderita diabetes dianjurkan berpuasa, apalagi bagi penderita diabetes yang tergolong parah. Karena penderita diabetes dalam kategori parah tersebut ketergantungan dengan berbagai obat diabetes dan insulin yang harus disuntikan ke tubuh penderita diabetes. Dengan hal inilah sang penderita dapat mengontrol kadar gula darah pada tubuhnya. Nah, kita ketahui bahwa memang setiap muslim ini diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tapi bagaimana apabila memang kita menderita penyakit diabetes? Sebenarnya pola seperti apa yang harus kita jalani nih, Dok? Yang pasti itu pola makan ya. Makannya itu harus tetap memperhatikan kebutuhan makanan tiap hari. Jadi misalnya 1.500 kalori itu harus tetap. Jadi dibagi biasanya dia buka 40%, tengah malam 20%, sahur 40% gitu. Ya. Nah, ini sering penderita diabetes ini pada saat bulan puasa itu malah makannya ngikutin keluarga yang lain. Karena kan makanan yang nggak ada kan muncul semua di bulan puasa gitu. Nah itu. Jadi itu disarankan untuk tetap ada keluarga yang ngurusin makannya, diatur itu jangan sampai melenceng dari itu dan jangan mulai cicip-cicip gitu seperti yang berbahaya seperti duren atau apa yang banyak kolesterol segala macam ya. Seperti apa dokter tadi? Duren ya. Ini tinggi Oke, sekali baik. kolesterolnya ya, Dok. Itu alkohol, gulanya tinggi juga gitu. Ya pasien saya banyak yang kolaps gara-gara makan duren itu kalau musim duren. Padahal dia penderita stroke, penderita darah tinggi, ada diabetes, tapi kalau lihat duren ya besok urusan besok katanya. Kalau makan hari ini ya udah makan. Itulah ya. juga masalah yang sedang saya hadapi bersama ibu saya, Mama. Sudah dibilangin sama dokter ya bahwa duren itu tidak boleh ya, Mama. 1 biji pun juga nggak boleh kan dokter ya? Apa bagaimana? Apa memang cukup 1 biji kan nggak mungkin ya? Oh, biasanya begitu. Iya. Kalau sudah suka duren itu nggak mungkin lah nyicip ya. Iya betul. Berarti Iya. memang pada dasarnya memang harus diganti pola makannya ya dokter ya? Ya kalau sudah diabetes ya makanan tertentu harus dianggap musuh gitu. Iya, iya. Dok, ini menarik sekali. Sorry sebentar kita potong nih ya, Dok ya, karena memang ada yang menelpon lagi. Baik, halo, selamat pagi. Halo. Iya, pagi. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Afdon. Oh iya, di mana, Bu? Iya, di Cibubur. Silahkan langsung pertanyaannya. Iya. Saya mau nanya ini, dokter. Ya. Ini penyakitnya dengan Pak Sagala ini. Oh ya. Jadi suami saya ini bukan pola makanan aja yang jadi pemicu dengan olahraga, tapi dengan stres dia sering diabetesnya selalu tinggi. Bagaimana solusinya ini dokter? Apa yang langkah yang mau kita jalanin untuk mengatasi stres yang pemicu untuk kenaikan diabetes ini, Pak? Oke, Ibu. Dengan itu aja ya pertanyaannya, Bu ya. Langsung kita jawab ya, Bu ya. Iya, dengan Oke, bagaimana cara saya? Ya. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, makasih. Stres bisa menyebabkan tingginya gula darah gitu, seperti itu. Ya kalau stres itu efeknya ke hormon ya. Hormon glukagon itu meningkat kalau stres dia. Jadi gula banyak diproduksi oleh tubuh. Jadi makan pun sedikit, gula di hati dipecah. Glikogen di hati menjadi gula dibikin. Akan jadi tinggi Iya, sekali jadi ya. tinggi. Oke. Jadi stres bisa mempengaruhi. Ya cara mengatasinya ya kalau stres itu ujung-ujungnya ke ini ya, ke spiritual ya. Kalau misalnya memperkuat ibadah gitu dengan keluarga. Kadang-kadang orang-orang tua ini kan nggak ada kawan ngomong gitu. Iya betul. Jadi di rumah dia
anaknya sibuk sendiri, kerja sini, kalau ketemu gimana nak? Gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang merasa sendiri, sudah pensiun atau banyak ini tidak ada tempat curhat. Iya, betul. Kalau curhat ke tempat yang salah nanti malah Jadinya jadi bahaya. bahaya. Gitu. Oh, nah, jadi kamu temenin mama untuk mama bisa Iya. curhat. Kalau mama sendiri nanti mama akhirnya pelariannya ke duren. Iya. Jangan, mama jangan lagi ke duren. Aduh, dari itu, dokter jadi dibilangin. dia memperkuat ibadah atau Ya. berkumpul dengan keluarga Ya. dan ada khusus satu anak yang mungkin kerjanya agak longgar Yap. nemenin gitu. Jadi kalau perlu ya sudah tinggal serumah dengan anak itu atau ada cucunya gitu. Yap. Ya kayak gitu. Memang Jadi Banyak perlu sekali teman nih, ngomong Dok. gitu. Ada mitos-mitos yang Iya. beredar di masyarakat kita nih seputar mengenai diabetes. Tapi tolong nanti dokter bisa memberikan informasi yang cukup jelas kepada kita ya. lihat langsung aja ini mitosnya apa saja ya. Mitosnya adalah satu, diabetes hanya terjadi pada orang dewasa. Betul apa tidak dokter? Oh nggak bisa terjadi pada anak-anak. Tadi ya? yang 16 Iya, tahun itu ya iya. dokter ya. Oke langsung aja. Yang kedua adalah semua penderita diabetes kelebihan berat badan. Apakah Oh, betul atau tidak? belum tentu ya. Belum tentu ya. Iya, pada awalnya mungkin berat badan tinggi tapi lama-lama juga turun dia. Oke. Atau dari awal sudah turun ya. Yap, yang ketiga diabetes adalah penyakit turunan. Ya, ada 20% tadi ya keturunan dan 80% karena pola hidup yang tidak sehat. Ya. Oke, yang keempat adalah air seni diabetes manis. Karena sering disebut kencing manis kali ya. Mungkin Ya, sekarang kan jarang orang kencing di jalan gitu ya. Saya sendiri belum pernah lihat, tapi secara teori memang nggak ada gula di situ. memang ada gula Iya, ya. kalau kita periksa urinnya memang gulanya tinggi. Oke. Apa dikerubungi semut atau enggak saya belum lihat sih. Oke, jadi memang kembali lagi kita sekarang gini dok, masalah sudah dihadapi adalah diabetes, masalahnya di depan. Nah sekarang tips-tips atau mungkin cara hidup berdampingan dengan diabetes itu sendiri adalah bagaimana aja caranya dokter? Ya, pertama pola hidup ya. Pola hidup yang tidak sehat, alkohol, rokok, makanan yang terlalu berlemak, terlalu berlebihan glukosa gitu. Kurangi, perbanyak sayur ya. Yap. Buah-buahan. Kemudian olahraga ini penting. Olahraga itu selain dia menurunkan berat badan, juga otot-otot yang Kaku. otot-otot sensor kita lebih sensitif terhadap insulin. Itu. Jadi orang olahraga dia bisa itu dan penderita diabetes yang awal-awal yang seperti saya bilang tadi 140 sampai 200 itu bisa nggak jadi ke diabetes. Tapi kalau dia kurang olahraga nanti jadi. Jadi nggak sekarang ya 10 tahun lagi gitu. Oke, betul. Gitu ya. Ya. Terus ya itu tadi yang Bapak tadi yang stres itu segala macam ya itu Ibu. tadi. Karena Pendekatan secara spiritual penting ya, Dok. ya stres itu juga kan seperti bulan puasa kan misalnya ibadahnya tambah bagus jadi gula darahnya bisa turun gitu. Iya. Itu juga pola hidup, spiritual dan obat-obatan kalau sudah memakai obat diabetes itu disadari makannya bisa seumur hidup. Oke. Iya, kalau misalnya tidak bisa lagi diatasi dengan menurunkan kadar gula dengan olahraga dan mengatur Pengaturan makan. pola makan ya. Ada sebagian yang bisa ngatur, ada yang tadi, dok saya tidak mau pantang, Nah ya itu dok, apa iya, tuh? ya Saya terpaksa tidak mau makan. suntik. Oh jadi nggak emang ada pilihan. iya ya, dia mau makan apa ya suntik. Sesuai Konsekuensinya- mau makan segini suntiknya segini, mau makan segini suntik segini. Jadi gitu aja. kembali lagi adalah pilihannya kepada Anda pada saat Anda tahu Anda menderita penyakit diabetes. Kalau tidak mau juga mentoleransi diri dengan mengurangi atau dengan menaruh pola makan yang benar, konsekuensinya adalah insulin. Apakah Anda mau hidup dengan insulin yang adalah sehari bisa sampai 3-4 kali gitu ya dokter ya? 4 kali bisa. Dan harganya berapa dokter satu kali insulin itu? Satu injeksi bisa 30 ribuan ya. Wow. Itu dalam sehari bisa 4 kali Bisa ya. 120.000 per hari ya, pengeluaran yang sangat besar tentunya. Jadi lebih baik memang di sini adalah tindakan antisipasi ya dok ya, dengan tadi ya. Oh iya, itu kan di Indonesia sudah 8,4 juta ya. Penderitanya. Penderita diabetes yang ketahuan istilahnya itu. Yang pre-diabetes yang 140 sampai 200 ini banyak ini. Oke. Kalau ada pengamat itu kalau dia bilang yang dengan calon-calon diabetes mungkin 1/5 penduduk dunia sudah calon diabetes. Makanya kita nggak nganggap penyakit lagi kalau dia terkontrol. Tapi kalau dia tidak terkontrol dan ada komplikasi baru dibilang sakit gitu. Mungkin kita mau ada informasi lagi dok di plasma ini yang kita bisa share lagi kepada pemirsa kita. Mungkin silahkan. Enggak, ini kita pengen mengucapkan, oh yang mana ada plasmanya juga ya? Enggak, kita pengen mengucapin terima kasih ya kepada Dokter Posma dengan semua yang sudah dibahas hari ini. Dan juga semoga informasi yang Anda terima dari Dokter Posma bisa bisa
Saya juga susah nih dokter ngomongnya karena saya tahu saya punya ibu saya yang menderita diabetes, sementara dokter juga dengan bapak saya jadi bapaknya dokter ya. Oke, semoga informasi seputar penyakit diabetes itu berguna dari tadi ya kita sudah berikan, dan jangan nakal-nakal lagi ya. Mulai hidup pola sehat yang lebih sehat lagi, dan juga jaga kesehatan karena umur yang lebih panjang lagi dan bisa menikmati hari tua bersama cucu, anak yang menyayangi Anda semua. Betul dokter? Betul. Oke, dan setelah commercial break berikut kita juga akan ada informasi mengenai makanan sehat bagi penderita diabetes. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show. Once again, thank you dokter. Thank you banget ya.